bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya, dan pastinya harus tetap semangat di kala pandemi mendatang ini. Nah, bunda-bunda, senang sekali saya Zara masih dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, bunda-bunda, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai menumbuhkan minat baca pada anak. Bunda-bunda tahu tidak sih kalau minat baca ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kebiasaan membaca nih Bun. Apabila kita sudah terbiasa dengan membaca, kebiasaan tersebut akan dilakukan secara terus-menerus. Minat baca yang tinggi juga menjadikan minat belajarnya pun juga tinggi dan membuat kita memiliki wawasan yang sangat luas ya Bun ya. Nah, minat baca ini perlu ditanamkan mulai dari usia dini. Bagaimana ya caranya? Jadi di episode kali ini seperti biasa, saya tidak sendirian karena di sini sudah ada Mbak Ayunda Tiara. Halo Mbak Tiara. Halo Mbak Zahra. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mbak Zahra juga apa kabar? Baik dong pastinya, tetap harus semangat ya, dan pastinya harus mematuhi protokol dari pemerintah ya untuk menjaga jarak dan juga tetap yang namanya harus sering-sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Nah, Mbak Tiara tadi kan sempat sounding ya terkait dengan menumbuhkan minat baca pada anak. Kenapa sih membaca ini dibutuhkan dan juga penting terutama untuk anak? Karena tidak bisa dipungkiri ya Mbak Zahra bahwa segala urusan hidup kita itu tidak luput dari membaca gitu. Kita mau tahu atau mau paham sesuatu itu pasti tentunya harus melalui bacaan, sehingga memang penting sekali untuk ampuh dan minat untuk membaca. Berarti sangat penting ya bunda-bunda di rumah, jadi harus diterapkan yang namanya membaca sedari dini. Tapi kalau misalnya terkait dengan tujuan nih Mbak, untuk meningkatkan minat baca ini tujuannya apa sih? Biar bunda-bunda di rumah tahu. Oke, jadi minat baca ini berbanding lurus dengan kemampuan memahami bacaan atau reading comprehension biasanya. Dengan kata lain, anak-anak yang minat bacanya semakin tinggi, maka kemampuan mereka untuk bisa memahami esensi dari suatu bacaan, dari suatu kalimat, dari suatu paragraf itu juga lebih baik. Nah, implikasinya apa kalau bahasan? Kemudian pengembangan diri, gitu kan, bisa lebih mengembangkan diri, baik itu secara psikis maupun intelektual. Kemudian juga bisa lebih paham topik atau bidang ilmu yang pada saat itu sedang dia minati. Penting sekali ya jadinya. Tapi kalau kita ngomongin kapan waktu yang tepat untuk anak mulai diajarkan membaca, kira-kira mulai dari kapan nih Mbak? Sejak dini, bahkan sejak anak baru lahir gitu, sudah mulai bisa kita ajarkan untuk membaca. Tapi maksudnya bukan berarti membaca yang harus sudah bisa langsung baca satu kata gitu, bukan kayak gitu ya Mbak ya. Tapi maksudnya memupuk bahwa ada suatu kegiatan nih, suatu aktivitas namanya membaca, yaitu membuka buku, kemudian melihat tulisan, melihat gambar, itu sudah bisa dimulai dari anak masih bayi. Berarti kalau misalnya bunda-bunda di rumah baru melahirkan itu sebenarnya sudah diperkenalkan ya untuk membaca atau mendengarkan suatu bacaan dari para orang tua nih Bun, karena ini efeknya sangat besar sekali ya Mbak Tiara. Tapi kalau misalnya mulai dari mana orang tua itu mengajak anak untuk gemar membaca? Apakah misal tadi mulai mendengarkan dongeng gitu, atau dari membelikan buku bacaan cerita? Bisa ketika anak masih kecil gitu, benar kata Mbak Zara tadi, jadi kita bisa sambil membacakan dia buku atau sambil membantu kita pegangin buku di depan dia nih. Kalau bayinya udah bisa buka mata, udah melek gitu, buku-buku yang ada gambar-gambar berwarna-warni gitu, yang menarik gitu. Terus kita juga bisa nih menjadikan kegiatan membaca buku ini sama menyenangkannya dengan kegiatan bermain. Jadi kalau misalnya
dia baca itu Mm-mm. ekspresi kita, vibe-nya kita tuh sama seperti, yuk baca yuk kita baca gitu. Dan juga kalau anak masih kecil juga kita bacainnya perlu seekspresif mungkin gitu Mbak. Jadi kayak ada suatu hari, ada seekor buaya kayak gitu. Jadi suara, kemudian juga ekspresi wajah itu perlu seekspresif. Setelah diperkenalkan sama orang tua, kemudian kita bisa menjadikan kegiatan membaca buku ini sama menyenangkannya gitu, seperti bermain. Jadi kalau misalnya kita ajak dia main, itu sama ekspresifnya gitu. Kemudian kita bacakan dia dengan full ekspresi wajah dan intonasi suara gitu. Kemudian juga kita sebagai orang tua perlu mencontohkan kegiatan membaca ini sebagai bagian dari rutinitas kita juga sehari-hari gitu. Nah, ini yang mana? Yang saya mau tanya, kenapa perlu adanya penekanan atau orang tua mesti seekspresif mungkin? Itu alasannya kenapa, Mbak? Karena kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, mereka menangkap segala sesuatu itu dari yang terlihat, ekspresi wajah, dari yang terdengar suara gitu. Ketika mereka menganggap itu sebagai suatu hal yang nyaring, yang menarik perhatian, maka pada saat itu mereka sudah bisa menganggap itu sebagai kegiatan yang menyenangkan. Gitu. Apalagi kita tambah dengan senyum ceria, jadi mereka mengasosiasikan kegiatan itu sebagai, oh ini kegiatan yang bikin mamaku happy, oh ini kegiatan yang bikin ayahku happy kayak gitu. Dan anak juga pastinya terbawa senang ya dengan adanya respon dari orang tua, dengan penekanannya, dengan seekspresif mungkin. Tapi kalau misalnya kita ngomongin permainan interaktif zaman sekarang itu kan apalagi untuk memperkenalkan anak-anak ya Bun ya, bukan hanya buku saja, bahkan sudah banyak kartu-kartu yang isinya berisi tentang cerita anak, tapi hanya dari kartu itu kan sebenarnya bisa ya sebagai salah satu cara. Flashing cards gitu ya. Iya. Betul. Kalau flashing cards itu biasanya kartu-kartu yang ada gambar, misalnya gambar buah-buahan gitu atau gambar animal gitu. Itu bisa juga untuk memperkaya kosakata anak gitu. Jadi kan dia tahu, oh ini namanya buah pepaya, oh ini namanya binatang hewan punta seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya flashcard itu kan tadi untuk menambah kosakata, tapi ketika kita buku gitu, buku itu kan ada ceritanya, ada alurnya gitu. Nah, ketika anak terbiasa untuk dia tahu cerita itu ada alurnya gitu, itu juga bisa membantu proses berpikirnya gitu. Jadi proses berpikirnya nanti ke depannya jadi lebih runut, jadi nggak loncat-loncat gitu. Lebih sistematis. Iya, dan juga memperbanyak kosakata dan bahkan anak jadi bisa lebih cepat untuk bisa berbicara ya kalau misalnya dari kecil sudah diajarkan atau dikenalkan untuk membaca. Tapi kalau kita ngomongin metode pengajaran yang perlu diketahui oleh orang tua dan juga bunda-bunda di rumah ini seperti apa ya, dan apa saja bisa disebutkan tidak? Metode pengajaran untuk anak membaca gitu ya. Kalau dari anak-anak masih kecil itu, dari sedini mungkin yang paling pertama itu adalah kemampuan pra-membaca. Kemampuan pra-membaca ini apa? Yaitu dengan mengenali bentuk-bentuk gitu. Misalnya bentuk lingkaran, segitiga, segi empat itu menjadi bekal yang sangat penting karena ketika mereka kemudian belajar melihat huruf gitu, mereka akan lebih mudah kalau sudah mengasosiasikan dengan bentuk tersebut. Misalnya, huruf A itu segitiga, tapi di tengahnya ada garisnya gitu. Huruf O itu yang bentuknya circle gitu. Makanya rata-rata anak-anak biasanya lebih mudah untuk mempelajari huruf-huruf yang bentuknya basic gitu, seperti I, O gitu. A, W kayak gitu. Nah, setelah dia sudah tahu, misalnya sudah paham tentang bentuk-bentuk, kemudian anaknya sepertinya sudah lebih hafal huruf-huruf, kita perkenalkan dengan ajarkan bunyi gitu, bunyi atau fonik. Jadi kalau sekarang itu seringnya anak-anak diajarkan bukan A, B, C, D, E, tapi A, kemudian B, jadi bunyi dari huruf tersebut. Kemudian C, D, E gitu. Nah, dari berbagai penelitian mengajarkan anak membaca dengan fonik itu bisa lebih mudah bagi anak menggabungkan berbagai huruf kemudian menjadikan itu suatu kata gitu.
Jadi lebih bisa membaca gitu. Nah, terkait dengan metode pengajaran ini perlu banget diketahui oleh para orang tua di rumah dan sangat penting sekali. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih setia di Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Ayunda Tiara. Mbak Ayunda Tiara, tadi terkait dengan metode pengajaran yang paling penting dan juga dibutuhkan bahkan menurut penelitian itu adalah sonik. Nah itu kenapa sonik? Fonik. Kenapa fonik atau bunyi seperti A, B? Nah itu kenapa sangat penting untuk awal metode pengajaran? Karena fonik itu kan langsung menyasar pada suara yang timbul dari huruf tersebut gitu. Kadang yang susah bagi anak adalah ketika dia tahu B itu bukan sebagai B tapi B. Jadi ketika B dicampur A maka dia bisa jadi ngomongnya Bea gitu. Bukan ba gitu. Sedangkan kalau misalnya sejak awal dia sudah taunya itu foniknya gitu. Bunyi dari huruf tersebut, bahwa huruf tersebut tuh B ditambah A jadi ba. Kalau B ditambah E jadinya B kayak gitu. Itulah mengapa sekarang metode mengajarkan membaca itu sudah beralih ke sistem fonik tadi. Nah kan kalau kita ngomongin metode pengajaran membaca pada anak ini kan ada beberapa list ya, misalnya khususnya dari pertama mungkin pengejaan dari eja tersebut, alfabet, kemudian dari pengejaan suku kata, misalnya seperti ayah, ibu, ataupun juga dari segi kalimat, persatu kalimat. Nah, apakah semuanya itu bisa digabungkan atau step by step dulu? Anak ini diajarkan fonik terlebih dahulu, kemudian pengajaran bentuk terlebih dahulu, atau bisa secara lengkap atau memang harus runut? Karena kan mungkin banyak orang tua yang nggak tahu ya. Mungkin bunda-bunda di rumah juga asal langsung dikasih bentuk, kemudian kata, kemudian langsung kalimat gitu. Sedangkan proses penangkapan anak ini berbeda-beda. Betul sekali, karena proses penangkapan anak berbeda-beda, jadi memang perlu diajarkan secara tahap per tahap. Misalnya yang pertama tadi pengenalan bentuk, akan lebih baik kalau anak sudah hafal dulu segala macam bentuk. Biasanya anak-anak usia 2-3 tahun tuh mereka udah bisa hafal gitu. Kalau ada bentuk, ada circle, kotak, segitiga gitu. Ketika mereka sudah bisa paham semua jenis bentuk, baru kemudian tadi naik ke pengenalan huruf gitu. Misalnya A, B, C, D gitu, seperti itu. Baru setelah anak kemudian sudah hafal semua huruf, cara taunya gimana? Kalau kita kasih huruf random dia udah bisa menyebutkan dengan benar gitu. Baru kemudian kita coba gabungkan antara dua huruf tadi seperti yang dikatakan sama Mbak Zahra terkait dengan suku kata tadi, kayak misalnya B dengan A, oba gitu, R sama U jadinya ru, baru seperti itu. Baru kemudian bertahap jadi pemahaman satu kata, kemudian kata-kata tersebut bisa digabungkan menjadi kalimat, dan beberapa kalimat bisa digabungkan menjadi paragraf. Itu perlu tahap per tahap. Jadi sebenarnya nggak perlu buru-buru bunda-bunda, karena pada dasarnya sebenarnya anak-anak itu mulai bisa diajarkan membaca, dengan kata lain maksudnya membaca full gitu ya. Satu kalimat full sebenarnya baru di usia 7 tahun. Gitu. 7 atau 8 tahun. Jadi bunda-bunda di rumah harus banyak research ya, karena kan guru pertama bagi anak itu adalah bunda-bunda di rumah khususnya. Jadi banyak research, banyak tahu mengenai pengenalan membaca atau metode pengajaran membaca itu sedari kecil itu seperti apa dan harus step by step. Nah, terkait dengan bagaimana sih cara meningkatkan minat baca anak yang menarik dan berawal dari kebiasaan sehari-hari. Kita bisa misalnya dengan menyediakan buku bacaan gitu ya, yang menarik gitu, mulai dari gambarnya, warnanya, ceritanya gitu. Kemudian bisa kita rutinkan gitu, kita buat waktu rutin untuk membaca bersama anak.
Misalnya sebelum tidur gitu atau setelah mandi pagi kayak gitu. Kemudian kita juga bisa dengan cara rutin mengunjungi perpustakaan misalnya, atau kalau lagi main ke mall sempetin mampir ke toko buku supaya anak merasa gitu bahwa membaca itu termasuk salah satu kegiatan yang dalam tanda kutip tuh primer gitu, kegiatan yang utama untuk dilakukan gitu. Kemudian yang pasti kita juga sebagai orang tua perlu untuk memberikan contoh gitu kalau membaca itu memang menyenangkan dan bagian dari rutinitas gitu. Yang ini mungkin memang masih menjadi PR ya untuk bunda-bunda, termasuk juga untuk saya sendiri gitu, untuk bisa menjadikan buku sebagai bagian dari rutinitas. Kemudian juga kita memperlakukan buku itu sebagai sumber informasi gitu. Jadi kalau misalnya anak habis nonton sesuatu terus dia ada pertanyaan, Bu, kok planet Pluto misalnya ukurannya kecil gitu. Oke, coba kita cari yuk di buku gitu. Atau kita cari sama-sama misalnya di artikel-artikel atau bahan bacaan gitu yang mungkin bisa menjawab gitu. Jadi mereka juga akhirnya tahu, punya rasa bahwa ketika dia butuh sesuatu informasi perlu mencari bahan bacaan yang bisa menjawab. Iya, atau bahkan mungkin muda-muda di rumah bisa membelikan buku yang paling disukain mungkin sama anak. Apalagi misalnya sekarang, kalau zaman dulu mungkin ada majalah Bobo kali ya. Iya. Zaman dulu ada majalah Bobo. Mungkin kalau sekarang karena banyak sekali produksi majalah anak kecil juga, mungkin bunda-bunda di rumah bisa beli. Dan ketika tahu anak itu sukanya apa, itu kan bisa secara adiktif. Maksudnya membeli dan sebagai pengajaran untuk anak. Kalau kita ngomongin anak-anak ini kan sebenarnya mudah bosan ya, apalagi zaman sekarang gitu, anak-anak tuh banyak sekali keinginan. Gimana sih cara orang tua agar anak ini tidak bosan membaca? Apalagi tadi kan yang seperti Mbak Tiara bilang ya, harus menjadikan buku itu sebagai kebutuhan utama dan juga primer gitu. Oke, kalau untuk anak-anak yang lebih kecil gitu ya, biasanya kan yang nggak gampang bosan tuh anak-anak yang lebih kecil gitu. Caranya dengan ekspresif pada saat kita membacakan cerita gitu. Jadi semakin ekspresif tuh akan bisa jadi semakin menyenangkan gitu. Dan juga kalau misalnya gitu untuk anak-anak yang lebih kecil, ketika kita membacakan buku cerita ke dia nih, usahakan untuk berfokus pada gambar, maksudnya pada cerita yang ditampilkan oleh gambar. Jangan benar-benar terpaku pada tulisan yang ada di situ gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu terpaku sama tulisan yang ada di buku cerita, mungkin akan dianggap anak sebagai suatu hal yang membosankan, karena mungkin ada kata-kata yang dia nggak tahu misalnya gitu kan. Dan kan beda gitu kalau misalnya kita baca tulisan dengan kita menceritakan sesuatu melalui buku gitu. Jadi kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, dia tadi bisa berfokus sama gambar. Jadi tujuannya supaya anak paham dulu esensi dari bukunya ini apa gitu, dan apa yang diceritakan sama orang tua. Nah kan kalau ngomongin orang tua, tidak semuanya nih bunda-bunda di rumah juga bisa se-ekspresif itu, atau bahkan setiap mau tidur mungkin hanya membacakan saja, misalnya ada kelinci melalui sungai sedang berlompat-lompat seperti itu. Tapi kalau misalnya kita se-ekspresif mungkin apakah bisa memainkan body language para orang tua untuk lebih interaktif sama anak? Oke, ini pertanyaannya menarik sekali. Mbak Zahra, karena memang kita beberapa kali juga gitu ya kemudian mengadakan kayak suatu kelas gitu, pelatihan untuk orang tua bercerita, karena memang hal ini perlu dilatih, karena mungkin memang nggak semua orang gitu kan bisa ekspresif, bisa mengeluarkan suara lantang gitu, sehingga memang hal tersebut tuh perlu dilatih. Yang penting orang tua menyadari dulu pentingnya misalnya bersikap ekspresif di depan anak, membacakan buku, nanti kemudian bisa misalnya sambil dilatih bareng bersama dengan pasangan gitu, atau nantinya atau misalnya rajin di depan anak, mungkin nanti lama-lama juga jadi jadi lebih terbiasa gitu untuk
untuk apa ya namanya, untuk bisa ekspresif. Mungkin istilahnya yang ini kali ya Mbak ya, fake it till you make it gitu. Jadi pura-pura dulu aja gitu, jadi orang yang ekspresif biarpun sebenarnya mungkin kita bukan tipe orang yang ekspresif, yang mungkin malas gerak juga, malas berekspresi gitu. Tapi di depan anak kita demi perkembangannya dia juga dan minat baca yang lebih baik, mungkin ada baiknya kita fake it dulu, pura-pura menjadi orang tua yang ekspresif, sehingga nanti lama-kelamaan kita pun secara internal jadi lebih terdorong dan terbiasa untuk bersikap ekspresif tersebut. Berarti apakah memulai ekspresif itu orang tua tuh kan tadi harus fake it atau harus berpura-pura. Berarti tidak perlu membaca juga, sebenarnya orang tua juga bisa mengajarkan anak atau lebih ke pendengarannya seperti itu? Iya, betul. Nah, tapi pentingkah penggunaan media gambar dalam proses menumbuhkan minat baca pada anak? Harus melulu pakai gambar kah? Kalau untuk anak yang lebih kecil itu perlu sekali media gambar, karena itu dia tadi, mereka belum paham tulisan gitu. Kalau di mata mereka mungkin tulisan tuh kayak kita kalau lagi baca mungkin tulisan Sanskerta gitu kan, kita nggak paham ya. Jadi kayak itu apa gitu, kita nggak tahu esensinya apa. Tapi kalau misalnya ada gambar-gambar, itu akan lebih mudah gitu diterima oleh anak, sehingga jadinya itu dia tadi penting sekali. Makanya kenapa buku-buku anak itu cenderung gambarnya besar tapi tulisannya cuma sedikit gitu, karena memang biasanya tulisan itu hanya untuk guidance orang tua terhadap cerita di buku tersebut gitu. Ujung-ujungnya tetap orang tua yang harus menceritakan ulang si buku itu kepada anak. Penting banget ini, masih banyak yang saya mau tanyain lagi, tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Ayunda Tiara. Iya, Mbak Tiara, apakah setiap fase atau umur anak ini cara menumbuhkan minat bacanya itu berbeda-beda? Dan kalau misalnya berbeda-beda, contohnya gimana sih? Oke, betul bahwa pendekatannya mungkin berbeda ya secara usia. Jadi kan kita udah banyak ya bicara tentang yang anak usia dini gitu, misalnya rutin baca buku dengan gestur tadi, ekspresi yang heboh gitu. Sedangkan kalau untuk anak usia sekolah misalnya, pendekatannya itu bisa kita bawa lebih ke, oke, kalau kamu mau tahu sesuatu, kita sama-sama cari yuk di buku bacaan gitu. Jadi mungkin tadi yang sudah dibahas juga sebelumnya, bahwa kita menjadikan, menyikapi bahwa si buku ini adalah tadi sumber informasi gitu, sehingga dia juga paham. Mungkin nggak selalu buku juga gitu, tapi bisa juga misalnya video-video informatif gitu, atau artikel-artikel di internet yang memang berasal dari sumber yang kredibel gitu. Sedangkan misalnya untuk anak usia remaja, ya remaja kan biasanya sudah lebih mandiri gitu ya untuk menentukan apa nih yang mau dia baca gitu. Paling memang kalau untuk remaja tugas kita cukup dengan memantau gitu, kemudian juga mengencourage anak gitu, mendorong anak misalnya untuk sharing gitu tentang apa yang dia baca gitu. Kita juga misalnya bisa sharing tentang apa yang dia baca. Nah, tapi tentunya untuk mencapai tahap tadi gitu ya, bisa saling enak sharing, membacakan, sharing tentang buku yang kita baca gitu dengan anak remaja kita, tentu pemupukan komunikasinya harus sedari dini. Dan yang pasti kalau untuk yang remaja ataupun menjelang dewasa, bunda-bunda juga harus mensupport nih apa buku yang ingin dibaca oleh anak, dan semuanya misalnya yang kesukaan anak ya harus disupport, dibelikan gitu. Kalau kita ngomongin kapan waktu yang tepat untuk membaca bersama anak, mungkin bunda-bunda di sini belum tahu ya, kira-kira bisa pagi kah atau siang atau semua waktu tuh sama aja, Mbak? Sebenarnya belum ada penelitian yang menyatakan bahwa misalnya malam lebih oke, pagi lebih oke gitu, sebenarnya belum ada. Tapi kalau misalnya akan lebih baik ketika baca buku itu pas lagi udah nggak ada distraksi, misalnya kitanya juga udah nggak terdistraksi dengan kerjaan, anak juga udah nggak terdistraksi lagi dengan aktivitas sehari-harinya. Makanya seringkali kegiatan membaca itu dirutinkan di malam hari, karena biasanya malam hari ini kan anak udah capek nih, energinya udah banyak
udah banyak terbuang gitu kan dalam sehari itu terkuras ya. Kemudian dia juga misalnya udah mandi, udah siap tidur gitu, sehingga lebih memungkinkan untuk kegiatan yang low apa ya istilahnya low energy gitu. Seperti membaca buku itu kan bukan kayak main bola kan, sedangkan membaca buku itu kita perlu duduk diam baca gitu. Jadi match gitu sama level energinya dia gitu, karena dia seharian udah capek, udah low energy, kita masukkan kegiatan low energy seperti membaca buku gitu. Dan bahkan bisa lebih masuk ya, atau lebih fokus terhadap suatu bacaan tersebut ya Mbak ya? Betul, karena itu dia tadi level energinya match. Mbak, sekarang kan udah zaman digitalisasi, udah zaman modern, udah banyak gadget ataupun laptop, dan bahkan mungkin di rumah mudah-mudahan semuanya serba elektronik gitu. Apakah ada perbedaan dalam minat baca anak saat anak membaca buku secara langsung dengan menggunakan gadget atau handphone? Oke. Kalau terkait minat baca sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan gitu. Ketika anak sudah memiliki minat baca yang tinggi, dia akan oke untuk baca di buku, oke juga untuk baca di tab. Tapi ada yang menariknya nih Mbak Zahra, bahwa beberapa penelitian ini menemukan kalau kemampuan memahami bacaan gitu tadi ya, yang reading comprehension tadi, mengerti seseorang sedang membaca di buku fisik gitu dibandingkan di buku digital gitu. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri gitu ya, kalau misalnya kita membaca menggunakan gadget akan ada banyak distraksi, baik itu misalnya notifikasi gitu kan, kemudian bisa jadi tangannya gatel gitu ya, jadi nggak fokus baca, kemudian malah buka yang lain. Betul, visual fatigue juga, kelelahan secara visual karena kan ada sinar layar dan sinar radiasi dan sebagainya gitu. Dan juga yang menariknya adalah ketika kita membaca secara digital itu ada false belief gitu. Jadi otak kita tuh keliru gitu berpikir bahwa kita tuh sudah paham gitu mengenai suatu bacaan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita baca di gadget, kalau misalnya kita lagi pakai gadget kan biasanya pergerakannya tuh cepat gitu kan, kayak scrolling gitu kan, kemudian scrolling baca cepet gitu, headline aja udah bisa membuat kita merasa kita paham gitu dengan isi beritanya, padahal belum tentu gitu. Nah, penggunaan digital ini ternyata bisa menghasilkan pemahaman yang keliru di otak gitu, bahwa ketika kita membaca sesuatu tuh kita sudah paham gitu, padahal sebetulnya nantinya ketika kita diminta untuk menceritakan ulang apa yang tadi kita sudah baca, belum tentu kita sepaham itu. Sedangkan kalau misalnya kita baca pakai buku secara fisik gitu, itu tadi kan selain nggak ada distraksi, kemudian juga kita jadi bisa lebih berfokus gitu, baik itu secara visual maupun yang lainnya, sehingga jadinya daya pikir juga, sehingga jadinya pemahaman kita terhadap bacaan tersebut menjadi lebih baik. Tapi kalau kita ngomongin buku yang tepat untuk anak ini, yang sesuai dengan umurnya, ada nggak sih? Yang seperti apa gitu bukunya? Buku yang tepat itu tentunya yang penyampaiannya sesuai gitu ya dengan tahapan usia yang bisa diterima oleh anak gali. Kalau misalnya untuk anak-anak, misalnya untuk anak yang lebih kecil gitu kan, jadi tentu buku-buku yang tepat tuh misalnya buku-buku tentang tokoh-tokoh kartun gitu kesukaannya dia, yang colorful, gambarnya penuh gitu. Berarti lebih imajinatif. Atau buku ya, tentang kebiasaan sehari-hari yang mau kita. Ya, dan juga sebenarnya buku-buku tentang hal-hal yang mau kita tanamkan juga ya gitu Mbak, ke anak. Kayak misalnya kemarin anakku toilet training, dibacain buku tentang bilang kalau mau ke kamar mandi gitu dan sebagainya gitu. Itu bisa sekali. Terus seiring waktu gitu, dimana anak udah tambah semakin besar, dia lebih butuh informasi gitu kan, mungkin yang berarti lebih bisa gitu, dia udah baca buku-buku yang lebih banyak teksnya dibandingkan gambarnya gitu. Itu ya bisa disesuaikan dengan minat dan kemampuannya dia gitu. Apakah mungkin bisa jadi ada anak yang memang lebih suka gitu ke buku-buku ensiklopedia atau self development gitu, atau juga komik atau novel gitu. Jadi nggak bisa dibilang ada buku yang tepat, tapi kalau secara penyampaian seperti tadi. Tapi ada nggak sih Mbak faktor pendorong ini agar anak-anak bunda-bunda di rumah ini jadi gemar membaca?
Oke, kuncinya ini adalah di kebiasaan dan contoh dari orang tua. Jadi kalau anak gemar membaca, dibiasakan dan dicontohkan. Berarti dari orang tuanya dulu ya. Jadi muda-mudi di rumah juga pada suka baca nggak nih? Minimal baca koran gitu. Jangan buka handphone terus. Walaupun sekarang udah modern, udah ada yang namanya digitalisasi. Tapi ternyata majalah atau buku yang masih konvensional itu efeknya banyak banget. Dan manfaatnya juga besar. Kira-kira manfaatnya apa sih Mbak kalau misalnya untuk tumbuh kembang anak? Oke, jadi kalau misalnya anak kita sedari kecil sudah dikenalkan dengan aktivitas membaca itu sebagai suatu hal yang menyenangkan, maka kedepannya dia akan tadi kemampuan pemahaman bacaannya menjadi lebih baik, sehingga jadinya juga dia lebih mampu misalnya menyerap berbagai wawasan, informasi pengetahuan yang ada di sekitarnya. Ditambah lagi kalau misalnya kemudian kita mengajarkan dia bagaimana mencari sumber yang kredibel, buku yang oke misalnya, ataupun artikel-artikel di internet yang kredibel, maka itu akan sangat bisa membantu dia ke depannya, baik itu dalam misalnya kehidupan akademik ataupun nanti kehidupan profesionalismenya. Seperti itu. Bahkan salah satunya juga bisa mengajarkan anak untuk menyeleksi atau memfilter source-source yang tidak penting atau bisa dikatakan hoax. Karena kan dari kecil sudah gemar membaca, artinya orang tua sudah mengajarkan adanya literasi media kepada anak. Benar ya Mbak ya? Betul sekali. Benar. Tapi biasanya nih Mbak, apa sih faktor tadi kan yang mendorong, tapi kalau misalnya menghambat dari anak sehingga dia tidak suka membaca, kira-kira apa? Apakah karena anak gemar bermain? Mungkin terkait dengan kultur membaca yang mungkin kurang dibiasakan di rumah tadi gitu kan. Maksudnya tidak bisa dipungkiri bahwa bisa jadi ada memang yang jarang gitu menyentuh buku gitu kan, jadi seperti itu. Dan juga misalnya terkait dengan gadget, nah gadget ini bisa sebagai pendorong, bisa juga sebagai penghambat gitu, tergantung gimana penggunaan kita. Kalau misalnya kemudian jadinya di gadget malah lebih banyak menghabiskan waktu untuk misalnya kegiatan-kegiatan game dan sebagainya, mungkin jadinya faktor penghambat. Tapi kalau misalnya kita menggunakan gadget tadi misalnya untuk ya mencari tahu artikel-artikel yang ingin kita ketahui, kemudian kita baca seperti itu, itu bisa jadi gadget kemudian menjadi pendukung untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Jadi ya Bun, kurang-kurangi main gadget dan perbanyaklah membaca dan juga membeli buku bacaan di rumah harus disediain ya, supaya anaknya makin pinter, makin meningkatkan daya pikir dan juga menambah kosakata seperti itu. Tapi nggak berasa nih Mbak Tiara, ternyata kita sudah 30 menit dan perbincangan ini sangat seru sekali. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, pokoknya tetap saksikan program Persembahan untuk Bunda di episode selanjutnya. Dan saya Azhara Masid bersama dengan Ayunda Tiara. Kami pamit undur diri, bye-bye.